Mari kita lanjutkan untuk sesi yang keempat ini, yaitu integrasi SIM OB dengan MyClass yang akan diisi oleh Pak Muhammad Ma'rifatullah dengan Bapak Aris Widyo Nugroho. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sama ada tambahan lagi, mungkin Bapak Ibu yang kehilangan HP dari PBI UMY di kamar mandi, soalnya di belakang ada stiker PBI. Mungkin untuk Bapak Ibu dari PBI yang kehilangan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini sudah pukul 2, jadi sebentar lagi sudah asar. Sehingga kita cepat-cepat saja untuk coba menyampaikan materi tentang integrasi ke OBE. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah masuk ke dalam OBE. Kita coba untuk masuk ke OBE. Nah, ini misalkan kita coba masuk ke dalam SIM OBE ini, tapi kok pelan ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke SIM OBE dengan akun, ini ada akunnya, ada eksekutif, ada dosen, dan DPA. Bapak Ibu bisa, kalau akun eksekutif berarti Bapak Ibu bisa melihat ke yang lain, mata kuliah yang lain. Kalau dosen ini hanya mata kuliah yang kita ampu. Kita coba misalkan masuk ke mata kuliah yang kita ampu. Ini laptopnya harusnya yang diganti ini. Kok pelan sekali nih. Oh, memang wifi-nya. Oh. Nah, Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dalam dashboardnya OBE, maka Bapak Ibu bisa melihat di CPMK untuk melihat apakah sudah Bapak Ibu masukkan. Kita lihat dulu misalkan semester genap kemarin. Nah, ini misalkan yang pertama-tama itu adalah RPS-nya, apakah sudah
upload atau belum. Sebagian besar kemarin sudah diupload. Di ilmu ekonomi kemarin hampir semua sudah diupload. Nah, kemudian setelah itu apakah sudah diisi sesuai dengan yang ada di RPS adalah CPL dan CPMK-nya. Nah, di sini ada namanya kode CPL indikator. Nah, Bapak Ibu masukkan kode CPL indikatornya. Kalau kita lihat di RPS-nya, misalkan, karena mungkin RPS itu agak berbeda-beda ya, saya melihat tipenya. Tetapi kita pada intinya juga hampir sama. Kadang-kadang yang dicantumkan di sini, karena di sini tulisannya adalah kode CPL indikator, sebetulnya adalah indikator dari CPL-nya, bukan CPL-nya. Jadi misalkan kalau ini OBE RPS-nya, sebetulnya kode indikatornya itu adalah yang ini. Jadi indikator kinerja di sini, ini CPL-nya apa, kode indikatornya apa. Misalkan tulisannya di sini CPL 1 itu mampu memahami konsep matematika, sains dan sebagainya. Indikatornya apa? Indikator mampu melakukan perhitungan, menggunakan persamaan matematis, menggunakan perangkat lunak pemodelan dan sebagainya. Ini yang mau dicapai yang mana? Sebetulnya yang ini yang dimasukkan sebagai indikator karena nanti ini yang berhubungan dengan CPMK. Nah, ini persamaan matematis, di sini deskripsinya CPMK mampu menjelaskan konsep bilangan kompleks. Ini CPMK 1, CPMK 2 dan sebagainya. Ini masih sama, tapi ini CPMK-nya sudah 2, CPMK 2, CPMK 3, 4, dan seterusnya. Kemudian baru di sini, ini berarti CPL 7, 7H. Berarti ini CPL-nya CPL 1, CPL 7, CPL 8, dan CPL 9. Mungkin agak sedikit beda di prodi yang lain, tetapi yang jelas di sini adalah CPL yang digunakan yang mendukung mata kuliah tersebut. Nah, ini sebagian besar sudah sudah ditampilkan. Saya coba ke Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal masuk di edit sini kalau mau memperbaiki persen bobotnya. Nah, persen bobot di sini sesuai dengan bobot yang ada dalam satu CPL ini harus 100. Satu CPL bobotnya 100. Ini berarti CPL 1 itu ada 4 CPMK. Masing-masing CPMK nanti diberikan bobot sesuai dengan bobotnya masing-masing, tetapi total satu CPL itu adalah 100. Ini 100, ini CPL 7 itu 100, CPL 8 100, CPL 9 100. Nah, nanti CPMK-nya kalau ini karena hanya satu CPL, satu CPMK, maka di sini juga 100. Misalkan CPL 7 itu CPMK-nya ada 2, bobotnya sama, maka ini 50-50. Tetapi di sini kita lihat bahwa CPL-nya adalah hanya 1, CPMK-nya 1, maka di sini bobotnya 100. Ya.
Nah, ya Bapak Ibu, ini banyak beberapa itu agak rancu di CPL dan CPMK. Intinya di sini satu CPL bobotnya 100. Kalau CPL-nya ada 4 CPMK, maka bobotnya sesuai dengan masing-masing bobot CPMK. Tapi di jumlah harus 100. Kalau hanya satu CPL berarti 100. Itu untuk pengisian CPL dan CPMK. Pertama, RPS sudah diupload, kedua CPMK sudah diberi bobot. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat aktivitasnya, lama. Nah, yang agak beda memang beberapa di RPS OBI itu CPL belum diberi indikator kinerjanya masing-masing. Karena sebetulnya nanti indikator kinerja itu indikator ini nanti yang ditampilkan di dalam soal ujian atau soal tugas. Oke, sekarang kita coba lihat yang aktivitas. Nah, aktivitas itu karena yang kita tarik hanya yang CPMK saja, maka yang dibuat kategori hanya yang CPMK saja. Jadi yang mood ini, kuis dan sebagainya tidak. Jadi yang kita buat kategori hanya yang CPMK saja di sini. Karena kalau yang dibuat itu semua, maka ini agak rumit nariknya. Bisa aja, cuma nanti jadi banyak sekali, maka karena kita kan nariknya hanya sudah kita di dalam My Class itu kan sudah kita buat per CPMK. Nilainya itu kan sudah kita kelompokkan per CPMK. Sehingga misalkan karena di dalam My Class kalau sudah dibuat tabel ini memang menjadi enak Bapak Ibu, jadi tugas-tugas bobot itu sudah kita masukkan di sini. Nggak kelihatan. Tapi ketutup ke kanannya. Ini nggak bisa ke kanan nih Bu, gimana nganankannya Bu?
nggak bisa kanan. Sebentar, ini saya mau lihat gradebooknya. Nah, karena yang kita lihat kategori ini di sini adalah CPM per CPMK ini. Di sini ya, ini CPMK. Maka yang kita tarik itu hanya yang ada di CPMK ini. Nah, ini yang kita tarik di sini. Ini yang kita tarik di sini. Maka di OBE, maka yang ini adalah menjadi yang kita tarik 100% sini. Ya, jadi ini yang yang detail-detail ini sudah kita representasikan di dalam CPMK 1 ini. Ini sebetulnya CPMK 1 kan terdiri dari banyak ini. Kuis 1, 2, 3. Tapi ini tidak perlu semua diambil, tetapi cukup diambil CPMK-nya saja. Karena nanti di dalam grafik itu kan hanya CPMK-nya saja. Ini CPMK, itu ya. Jadi ada CPMK 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini saya buat all. Nah, Anda, Bapak Ibu lihat, ini yang di kategori hanya yang di CPMK saja. Ini cukup sekali tarik di sini, maka yang lain juga akan ketarik. Jadi ini cukup di sini, kemudian bisa semua ketarik. Kemudian kita lihat di sini. Jadi nanti setelah itu kita tarik semua, kita sinkronize, maka kalau sudah ketarik semua, ini semester kemarin ya Bapak Ibu, karena semester ini belum selesai, lama ini. Keluar anu laporan CPMK itu. Ini harus pakai hotspot aja lah. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau misalkan kita pengen buat laporan, emangnya Bapak buka apa kuwi? nah jadi yang Bapak Ibu tadi lihat bahwa yang ditarik dalam kategori cukup
CPMK saja karena nanti itu yang akan ditampilkan di dalam grafik capaian CPMK. Maka tadi di kategori tadi cukup yang ditarik kategorinya cukup CPMK-nya saja, bukan per item. Tapi kita sehingga pada waktu ditarik muncullah raihan dari CPMK dari mahasiswa ataukah kelas. Nanti kalau mahasiswa berarti per mahasiswa. Nah ini ternyata mahasiswa ini nggak lulus ini. Karena parah ini. Jaringnya nggak jadi ini. Ini mahasiswanya rodok parah-parah ini. Kayaknya ini dosen ini salah. Nah ini agak lumayan CPMK-nya. Ini 51 paling rendah, kemudian yang CPMK 3 dia sampai 90. Nah cuman kita belum punya mekanisme kalau mahasiswa itu tidak mencapai CPMK yang ditargetkan. Jadi kalau misalkan ternyata masih di bawah CPMK yang ditargetkan, minimal CPMK itu misalkan 50, terus mau ngapain? Terus diapain? Remedi masih saja CPMK-nya kurang. Nah itu apa yang harus dilakukan? Nah itu belum bisa diputuskan. Apakah mengulang CPMK itu saja ataukah yang lain? Nah itu apa namanya hal yang PR selanjutnya. Kalau ini sedikit curhat. Kalau kemarin kami ke Universitas Andalas, itu di sini masih ada kolom tindak lanjut kalau ada mahasiswa misalkan ada CPL atau CPMK yang tidak terpenuhi, di sini ada kolom tindakan. RTL oleh dosen, oleh prodi dan oleh fakultas. Nah, jadi ada kolom tambahan. Kalau memang ada mahasiswa atau kelas, nanti kan dari mahasiswa kemudian ke kelas, kemudian rombongannya. Nah, itu ada RTL untuk apa namanya dari dosennya mata kuliah, kemudian oleh prodi seperti apa dan fakultas. Nah, itu mungkin PR buat kita untuk menambah kolom ini. Tindak lanjutnya apa? Nah, ternyata memang apa namanya kalau dari mata kuliah itu karena ini rata-rata semua, ternyata ya tidak baik-baik saja. Ini ternyata kalau dibuat rata-rata gini ternyata tidak baik-baik saja ini. Jadi belum memenuhi passing grade yang diinginkan. Nah itu Bapak Ibu bagaimana kita mengintegrasikan dari MyClass ke OBE. Mungkin ada yang tambahkan Mas Ma'arif? Ya mungkin ya Bapak Ibu yang sering saya lihat tuh di course-nya Bapak Ibu itu kebanyakan salah waktu masukkan di UBE-nya. Waktu di CPMK ini. Sebentar. Mungkin bisa sebagian Pak. Iya.
Sebentar, ini yang misalnya yang prodi ekonomi punya siapa ya? Pengantar mikro coba ya. Ini bagian CPMK ini. Nah, sebentar. CPMK 1 2 3 4 5. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Yang kita lihat ya kalau secara sekilas itu CPL 2 itu kan terdiri dari 2 CPMK. CPMK 1 dan CPMK 2. Nah, tetapi ini harusnya kan 100. Ini mungkin hanya mengacu pada di my class-nya. My class-nya kan CPMK 1 bobotnya 23, kemudian CPK 2 29. Padahal kan ini harusnya ini kan dinormalkan dulu dengan dibagi berapa jumlahnya? 52 kalau nggak salah ya, berarti. Nah, ini diganti berapa nanti kan seluruh Bapak Ibu? Kebanyakan salahnya di situ ya Bapak Ibu ya di CPMK-nya. Monggo Pak Aris. Iya, nggak apa-apa teruskan saja. Jadi Bapak Ibu di sini contoh, kalau tadi contohnya CPL 2 ini ada 2 CPMK, tapi tertulis di sini 23 dan 29. Nah ini kurang lengkap. Ini harusnya totalnya itu 100. Karena nanti kalau ditarik nanti ke sana, CPMK 1 dan 2-nya nanti tidak di dalam grafiknya nanti jadi tidak jadi. Nah, jadi ini harusnya ditulis kalau memang 23 itu dari mana ya? Kalau dari my class berarti ini harusnya 23 ditambah 29. Berarti 23 per 29. Ya, 23 dibagi 23 plus 29. Kemudian yang bawah ini juga ini CPL 3, ini harusnya 100. Kemudian CPL 4, ini hanya 1, itu juga harus 100. Nah, jadi ini nanti kalau ditarik bentuknya belum jadi ini nanti. Nah, ini contoh yang bagus. Contoh yang bagus. Nah, monggo Bapak Ibu yang belum menginput CPMK, bobot CPMK, mohon diperbaiki. Atau yang sudah menginput yang salah, nah, mohon diperbaiki. Mungkin bisa ditampilkan lagi Mas yang lain. Nah ini CPL 1 ada 2 ya. Nah ini CPL 1 ada 2 tapi diisi 11 dan 4. Itu kan maksudnya 15% ya. CPL 1 15%. Nah, tapi dipecah jadi 11 dan 4. Tetapi di sini di dalam OBE ini maka di sini CPL 1 totalnya harus 100. Berarti ini 11 per 15 dan 4 ya. 4 per 15. Y per CPL. 100-nya itu per CPL. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi Mas? Kayaknya yang krusial memang di daerah ini. Ya, kalau hanya 1 CPMK berarti 100. Ini kan CPL 4. Oh iya, yang ini cuma 1. Ya, cuma 1 berarti 100. Ya. Berarti kalau ini kan sebetulnya angka dari my class toh ini. Nah, my class itu kalau di my class memang betul, tetapi di sini nanti jadi 100. Kalau ini ada 2, berarti ini 10 per 25. Ini berarti 15 per 25. Sekian, ya. 15 per 25 kali 100. Ya. 100. Kalau 2
Bobotnya di MyClass berapa? Kan biasanya bobot di MyClass misalkan CPMK 1, CPMK 3, CPL 2 itu misalkan punya 2, yang satu 15, yang satu 20 misalkan. Nah nanti berarti 15 per 15 plus 20 kali 100 bobotnya. Ya. Jadi kalau CPL-nya hanya 1 CPMK maka itu 100. Bobotnya tadi dari MyClass-nya. Dari MyClass. Jadi sesuai dengan bobot Excel yang ada di tabel. Maka memang yang paling enak kalau ada di MyClass itu sudah ada tabelnya. Mungkin tadi di jadi ini bobotnya ada di sini, dari sini ada, ini ketutup ke kanan. Jadi sebaiknya memang dibuat seperti ini sehingga kita menjadi lebih mudah di dalam menjumlahkan. Ini 4, 4, 4, 8 itu berarti 20. Ini di MyClass, kemudian di sini berapa? 20, 20 berarti ini 25, 25. 23, 23, 23, 29. Nah ini ketutup ini. Nah ini satu CPL intinya 100. Ini CPL di sini ini juga 100. Aduh, gimana ini biar tampak? Ini biar kelihatan gimana? Gimana Bu? Caranya gede gitu. Oh, dicubit. Iki ra iso dicubit. Iki laptopnya ra iso dicubit ya. Nah, itu kan membesarkan anu aja. Cukup besar? Nah ini jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan di MyClass CPL 1 itu pengennya 85, CPL 7 itu 555, berarti ini kan total 100. Kemudian ini poinnya tugas, kuis dan sebagainya. Ini misalkan di CPMK 1 itu poinnya 20.
Maka di sini di OBE-nya 20/85. Karena ini berarti totalnya ini kan 85. Berarti di sini adalah 20/85, 20/85 dan ini adalah 25/85. Kali 100% gitu ya, kali 100, kali 100, kali 100, kali 100. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kelihatan enggak? Ini memang yang agak di sini nih. Terutama di bobot OBE-nya ini aja sih. Kalau tadi sudah per bobot di My Class itu sudah dibuat gradebooknya per CPMK, maka CPMK itulah yang dibuat kategori sehingga cukup diambil CPMK-nya bukan di masing-masing aktivitas, bukan tiap kuis gitu ya. Yang ditarik jadi langsung ke situ. Mungkin itu sebagai tambahan. Nah, kalau ini sudah masuk di situ, maka nanti pada waktu ditarik, disinkronize, nah, maka bisa tampil di dalam grafik. Tenang, ono Pak Budi. Ibu, ini saya datangkan pakarnya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Wahyudi. Mana untuk pengobatan? Mas Ma'arif monggo. Kudune kan iki jumlah iki kan oh iki ini mau
Sinkron ke dong. Apa? Kurang bagus. Ditambah ternyata anu ya berarti manut kene ya bisa ya. Iya. Cara lihat buat per activity-nya. Kon bobot kane. Oh gitu. Bukan Itu berarti apa? Jadi TPM sama. Nah, gimana? yang di sana ini Nah, ini harus 100. ini 100 kan ini 30. Iya, ini kan Tapi kalau mau dibuat ini harus tapi kalau yang dihitung per apa misalnya yang sana tadi loh. Ini nanti utama sudah kita pilih seperti ini kan. Tapi di sana di set ini Nah, kalau ini ini kayak Ini saya udah benar belum? gua bener. Udah. Bener salah. Enggak deh. Ya, saudara. Ya. Kok punya saya tuh Ada ilmu 1%. Kalau mau 100. Mana? Ini salah karena kalau ingin
kalau tanggalnya diganti besok tanggal berapa? 31 Januari lah, Januari 2024. tanggalnya 9. lah. Kalau tak ganti itu dia harus masuk Desember. Jadi ada yang sudah mau punya saya sampai Mei 2024. Ya, yes ya. Kerjaan kita. Tapi kan saya lihat oh, mungkin karena kami membuka ada yang hijau-hijau itu loh. Kan itu kegiatan activity kita. Progress activity kita. Pak, kalau saya setelah saya bagi memang koma. Masa tetap koma itu? Hah? 33,3, 33,4 gitu. Berarti nggak 100% penuh dong, Pak. Jadi 33 yang 34. Oh, ya. Gimana Bu Titis? Wah, hafal sering Oh, nah itu sering dia. Ya tahu. Programming. Coba ganti short name-nya. Aduh, short name-nya Short itu name yang Maiklas, ini Nancy Maiklas. yang itu pikirin staff ya? Gimana? Saya bisa ya jadi short name. Bisa dong. Si my class. Di Maiklas dan Kelasnya dulu. Maiklasnya dulu. Nah, kalau udah nanti laporan saya. Udah. Apa malah saya dikasih ujian ini? Kalau tetap nggak bisa berarti programnya apa ya? Tambahin 2023 lah. Ya. Udah Pak. Sudah. Enggak.
sudah azan.
mata kuliah tapi kata kuliah nama di sajanya aktivitas nama ke aktivitas aktivitas terus nengkon kategori CPKMK iki se ono berarti se 100 iki iki udah CPMK nih CPMK nih neng kopi tapi neng gua sebaiknya kode CPMK kuwi iki rada rawane tapi ya apa iki rawane iki kadang-kadang dipekuk karo yang lain kan kabeh CPMK 1 CPMK 2 oh iya di mata kuliah lain ada yo kuwi ra apa-apa ning nek nggonku iki nek nggon kene kode CPMK ning ngene iki kuwi kan nggonku mung tak ben gampang bae sih tapi ora apa-apa yang kan harusnya kalau ini aktif kan otomatis ini masuk ke sini toh, Pak. Apa nilai apa tugas-tugas yang berhubungan dengan apa sebenarnya ini benarkah tak kelompoknya Pak? Tapi wah ini kenapa untuk proses yang CPMK ini sajane kita pengen CPMK sih apa baik kata kategori PMK 1 misalnya atau langsung ini Mbak Iso
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi materi keempat, yaitu integrasi SIM OBE dengan MyClass yang diisi oleh Pak Aris Widyonugroho. Acara selanjutnya yaitu coffee break plus sholat asar. Kepada Bapak Ibu penerima hibah sepada, kami persilahkan. Untuk waktunya dari pukul 3 sampai 15.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.